Ya, kali pertama terima kasih ke Pak AZM, Pak Sahid, Bapak Ibu semua. Saya tadi yang disampaikan oleh Pak JM itu sudah beberapa sudah sesuai dengan tracknya gitu. Cuma untuk pendidikan itu memang tidak sesederhana itu gitu ya. Kita membangun pendidikan itu sama dengan membangun masyarakat. Intinya begitu. Di dalamnya itu sangat kompleks dan harus ditangani secara serius. Memang dikendalikan oleh Dinas Pendidikan, tapi pihak terkait juga harusnya saling mendukung. Nah, saya judulnya ini pengembangan kurikulum di persekolahan sebagai subsistem pemberdayaan pelestarian kawasan geopark. Ini sifatnya umum. Ini direkam ya Pak Said ya, supaya bisa direkam Pak. Oke. Ya. Penyewaan prosesi dulu ya, supaya kita bagi Pak JM dengan Bapak Ibu yang mungkin belum, ya kan tidak setiap hari, kalau saya setiap hari ngurusin kurikulum, jadi harus disamakan dulu gitu. Jadi kurikulum tuh udah setidaknya disederhanakan oleh saya supaya tidak rumit gitu ya. Jadi pertama kali itu kurikulum tuh dimaknainya bukan mata pelajaran sebenarnya, tapi merencanakan, mengelola pengalaman belajar gitu. Pengalaman belajar itu ya dilakukan oleh siswa, dialami enggak gitu. Jadi kalau misalnya dia kalau misalnya siswa itu di kelas kemudian dikasih ceramah, nah pengalaman belajarnya itu adalah mendengarkan. Pengalamannya itu mendengarkan guru ceramah gitu. Tapi kalau misalnya siswanya didorong untuk bisa berkarya, berdiskusi, praktek membaca puisi, praktek misalnya membuat masakan, ya apapun misalnya di kelas, nah berarti dia punya pengalaman memasak, pengalaman membaca puisi, pengalaman sepak bola, pengalaman survei, pengalaman jalan-jalan gitu. Nah itu kalau gurunya banyak ceramah, ya tadi pengalaman siswa itu pengalaman mendengarkan guru ceramah, kan sangat sempit kan maknanya. Tentu yang mana lebih efektif tergantung tujuan pembelajarannya gitu. Tujuan efektif yang mana tergantung dari tujuan pembelajaran. Nah belakangan kemudian berkembang bahwa pengalaman itu direncanakan bukan hanya, kan belum jelas ya pengalaman apa saja yang harus dilakoni, yang harus dijalankan oleh siswa. Muncullah mata pelajaran gitu. Cuma mata pelajaran itu macam-macam. Ada mata pelajaran yang sifatnya mengacu pada keilmuan seperti ilmu geografi, matematik, fisika, kimia. Itu artinya mata pelajaran yang menggunakan istilah-istilah ilmu pengetahuan. Bisa nggak mata pelajaran yang kita ganti dengan bukan pada keilmuan? Bisa. Misalnya ada mata pelajaran menjahit, mata pelajaran kalau di sekolah itu. Kalau olahraga masuk ilmu pengetahuan atau bukan gitu ya. Seni budaya itu kan bukan keilmuan yang bukan ilmu sains kan, atau ilmu yang memang, tapi ilmu budaya dan kemasyarakatan. Atau seperti mata kuliah di perguruan tinggi itu kan tidak semuanya berbasis pada keilmuan nama-nama ilmu kan, tapi menggunakan istilah-istilah yang lebih umum gitu ya, lebih kehidupan sehari-hari atau tema-tema. Boleh aja, boleh gitu. Nah selanjutnya berkembang lagi, kalau begitu, kalau memang dia mengenai kurikulum bukan hanya ngurusin tentang bagaimana ngatur pengalaman belajar, tapi juga program pendidikan. Gitu. Yang akan kita bahas saat ini adalah kurikulum dalam konteks program pendidikan Pak JM. Jadi lingkupnya lebih tinggi lagi ya, mencakup merencanakan pengalaman belajar, juga mencakup bagaimana menyusun mata pelajaran atau mata kuliah. Nah pengalaman apa saja yang harus dialami oleh siswa? Banyak. Karena ruangannya sedikit, jadi Kang Sahid ya 6 saja gitu. Pengalaman berpikir itu harus dikondisikan oleh kita supaya anak belajar berpikir.
Kalau gurunya ceramah, anak itu belajar mendengarkan. Pengalaman belajarnya berpikirnya ya kadang-kadang berpikir, kadang-kadang tidak. Berpikir dia bisa masuk ilmunya, tapi kadang-kadang ngantuk ya pengalaman berpikirnya nggak ada gitu. Pokoknya pengalaman berpikir ya, pengalaman mengingat, pengalaman menganalisis, pengalaman apa istilahnya mengamati ya, mengcreate, pengalaman mensintesis, pengalaman mengaplikasikan, itu. Pengalaman memahami juga itu pengalaman ya. Pengalaman berpikir namanya. Ada juga pengalaman spiritual, artinya siswa itu disuruh untuk misalnya beribadah, berpuasa gitu misalnya. Berarti ada nilai kehidupan, misalnya dia merasakan bagaimana melihat orang misalnya tersentuh kunjungan ke rumah sakit misalnya karena ada teman yang sakit. Itu pengalaman spiritual. Apakah itu bentuk pembelajaran? Tergantung. Kalau gurunya, sekolahnya nyadar bahwa itu adalah bagian yang akan jadikan kurikulum, maka lakukanlah gitu. Bukan hanya sekedar, yuk teman kita ini ada yang sakit, datang ke sana ya. Enggak, ada program. Ada guru yang sakit, nah kepala sekolah itu harus melakukan proses istilahnya internalisasi. Ini anak-anak siapa aja nih yang akan dibawa berkunjung gitu kan. Untuk yang sakit, anak temannya yang sakit. Kenapa? Karena kunjungan ke orang sakit adalah bagian dari kurikulum, maka sekolah memfasilitasi untuk itu. Itu maknanya. Kecuali kalau misalnya gurunya, kepala sekolahnya ya tidak ngerti pendidikan ya itu biasa aja lah karena hubungan sosial saja gitu. Padahal sama capeknya, tapi niatnya kan innamal a'malu binniyat ya, tergantung dari niatnya gitu. Kemudian pengalaman estetik, artinya siswa diajar untuk berkesenian, melukis, menari gitu. Itu yang nari bukan gurunya tapi siswanya yang nari gitu kan, supaya dia merasakan bagaimana pengalaman estetikanya. Pengalaman emosional juga dikonstruksi gitu ya. Ya misalnya emosional dia pada waktu merasa apa ya istilahnya, bukan artinya harus dikasih sedih bukan, tapi mencoba datang ke panti asuhan. Bagaimana anak-anak yang di panti asuhan itu nggak ada orang tuanya, nggak ada ibu bapaknya. Dia gimana tuh merasakan? Oh begitu. Kalau misalnya anak-anak juga ada ajak camping, bisa kan? Itu pengalaman emosional kan, rasa lapar, rasa apa gitu kan, berpengaruh pada bagaimana dia marah, jengkel pada temennya, bagaimana tindakannya. Itu dikendalikan oleh program kurikulum. Pengalaman sosial berarti pengabdian masyarakat misalnya, ya kan? Misalnya kita memberikan takjil, misalnya anak-anak disuruh untuk Jumat berkah misalnya, itu bagian-bagian yang dikonstruksi oleh kurikulum. Dan pengalaman gerak fisik saya pikir jelas ini adalah untuk olahraga ya. Itu 6 ini atau lebih itu harus dipikirkan oleh sekolah. Susunan mata kuliah atau pembelajaran atau mata pelajaran ya sama, itu adalah ini juga kurikulum ya. Kurikulum disusun gitu ya. Tapi lingkupnya ya memang sudah bentuknya program kerja, mata kuliah saja, mata pelajaran. Nah, pengalaman kurikulum adalah program pendidikan. Nah, ini yang diharapkan sekolah itu SD, SMP, SMA itu punya wawasan gitu. Kurikulum ada sebagai program pendidikan. Jadi bagaimana merencanakan pembelajaran, kapan praktikum, kapan magang, pertukaran siswa gitu ya. Ada kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, ada pelatihan, melaksanakan atau mengikuti lomba pertunjukan, bakti sosial, mengembangkan OSIS dan lain-lain itu semua. Dan anggarannya pun akhirnya dioptimalkan untuk yang kegiatan yang kita rencanakan. Itu adalah kurikulum, Pak. Anak masuk dari pagi kemudian masuk ke gerbang sekolah itu sudah masuk kurikulum. Tanggung jawab guru di situ. Guru itu berhak untuk menegur, mendidik, memberi hukuman, memberi ganjaran, memberi pujian, ya sehingga anak itu betah di sekolah. Itu adalah karena bagian dari kurikulum. Nah ini rancangan sederhana kurikulum yang akan saya arahkan bagaimana untuk di Geopark gitu ya. Udah kita urus 3 dulu lah. Yang intrakurikuler yang bermakna artinya memang kegiatan-kegiatannya itu
pembelajaran atau mata pelajaran yang diberikan di kelas itu dicari yang bermakna. Ya, kan kita tergantung dari guru ya. Bermakna itu adalah ya banyak kegiatan-kegiatan di sekolah barangkali juga yang kurang bermakna, ada aja. Kemudian ada kurikuler, kita menyenangkan, itu kita juga harus dikonstruksi, dan ekstrakurikuler adalah yang seperti ini. Jadi nah, intrakurikuler yang bermakna, kalau misalnya kita ingin mengembangkan ini kan urusannya dengan mata pelajaran atau kurikulum di dalam kelas di sekolah ya. Nah, bagusnya sih memang menjadi kurikulum muatan lokal. Kalau muatan lokal itu harus ada jadwalnya, Pak JM. Misalnya dikasih kebijakan dinas 2 JP misalnya 1 minggu itu, atau 3 JP misalnya. Tapi konsekuensinya ya harus ada gurunya, dan gurunya ada, kalaupun nggak honor juga harus dihitung honornya. Tapi berlaku semua nih, ada dokumennya, itu yang paling menyenangkan. Jadi kurikulum lokal gampang dibikinnya. Pak Riko juga bisa tinggal bikin tabel materi pelajaran apa gitu kan, diberlakukan SK-nya, udah jalan gitu. Mata dalam satu semester ini materinya apa saja, metodenya apa saja, kan gitu gampang. Itu, dan itu ya kalau misalnya Dinas Pendidikan memiliki kebijakan menjadi kurikulum muatan lokal, ada jadwalnya gitu ya. Ada tertera di dalam aturan yang baku ya, definitif, betul, bagus ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa, kegiatan tambahan aja, tapi bersifat wajib. Misalnya pada waktu orientasi sekolah diperkenalkan, pada waktu bikin proyek, pada waktu bikin lomba atau apapun gitu, kegiatan-kegiatan yang sifatnya kokurikuler itu bisa kita kembangkan berbasis pada kegeopakan gitu ya. Ekstrakurikuler juga kita bisa manfaatkan minimal itu. Jadi kokurikuler dan ekstrakurikuler itu bisa kita sosialisasikan pada guru ya, kalau misalnya sampai kurikulum muatan lokalnya tidak disetujui gitu ya. Karena ini yang tingkat kota kabupaten itu hanya SD SMP ya. Jadi kita tidak bisa untuk tingkat kabupaten menyasar ke mewajibkan SMA untuk membuat kurikulum muatan lokal, nggak bisa. Karena kewajiban untuk kabupaten itu hanya di SD dan SMP, pendidikan dasar gitu ya. Nah, yang kedua ya, fungsi pendidikan dalam konteks geopark, tentu kita sepakat fungsi edukasi. Ya, jadi pendidikan berfungsi mengenalkan konsep geopark kepada siswa, karena asumsinya gini ya, kenapa dikatakan subsistem dalam sistem pembinaan atau pelestarian geopark? Kalau misalnya kita nih 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang tidak ada proses pendidikan kepada anak didik, maka geoparknya akan hancur gitu, akan hilang gitu, nggak berlanjut gitu, karena nggak ada yang nurusin. Siapa yang nurusin? Tidak ada yang meneruskan gitu. Ya, oleh karena itu jelas fungsi edukasinya adalah memberi pemahaman agar dia nyadar bahwa dia hidup dan berhidupan, lahir dan meninggal barangkali di situ, di kawasan geopark. Makanya dia harus beri wawasan bagaimana tentang konsep geopark di situ. Fungsi konservasi jelas, ini harus mendorong perilaku peduli lingkungan dan konservasi khususnya bagi orang yang berada di kawasan itu. Dan fungsi berikutnya saya pikir ini sudah berulang-ulang oleh Syahid ya, karena saya yakin kalau di badan pengelola pasti udah bosan mendengarkan bahwa ada edukasi, konservasi, pemberdayaan ekonomi gitu. Cuma ya memang tadi sudah bilang ke Syahid bahwa orientasi kita hampir semuanya ke geopark itu adalah kita menciptakan niat awalnya membuat geopark kan supaya jadi ada dana untuk pengembangan wisata gitu. Nah, sementara tentang pendidikannya justru beda. Kalau nomenklatur atau mindset orang luar mengesahkan atau memberi sertifikat kita sebagai geopark, sebenarnya ini titipan warisan bumi gitu kan, tolong dilanjutkan, dipelihara. Proses pemeliharaan harus dengan pendidikan. Cara pemeliharaan gimana? Ya
edukasi, konservasi, dan pemberdayaan ekonomi. Kalau pemberdayaan ekonominya tidak diarahkan, itu juga hancur, Pak. Harus ada aturan, tapi biarlah nanti, biarkan nanti. Karena untuk pemberdayaan masyarakat supaya dia bisa hidup, ya, bisa hidup di kawasan itu tanpa merusak alam memang susah. Ini harus wilayah yang lain lagi ya. Kita ke pendidikan dulu aja dulu. Peran pendidikan dalam konteks geopark ya meningkatkan kesadaran dan literasi geopark, pasti mendorong konservasi, menguatkan identitas budaya, dan membangun kapasitas pemberdayaan masyarakat. Ini sudah mirip-mirip lah tadi dengan tadi. Nah, apa kegiatan intrakurikuler? Yaitu di dalam jadwal pelajaran yang resmi gitu. Jika dalam bentuk kurikulum muatan lokal, maka mendapat jadwal mata pelajaran 2-3 jam pelajaran. Ini harus ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan harus dilampiri dengan kurikulumnya gitu. Kurikulumnya bisa dibikin kok Pak Said. Gampang itu. Ya, bisa itu. Asal ada kemauan aja dari pihak Dinas Pendidikan. Kemudian pembelajaran dirancang untuk dikaitkan dengan tema dan kasus geodiversity, biodiversity, culture diversity dalam sejumlah mata pelajaran. Apa bentuk kegiatannya? Kita harus memfasilitasi. Makanya saya bilang ke Said, harus ada webinar bagaimana caranya guru itu ditingkatkan kemampuannya, keterampilannya dalam pembelajaran di kelas ini. Jadi posisi yang ditawarkan kemarin saya usulkan nih, tema-tema webinar untuk guru SD, SMP, atau mungkin juga SMA, adalah bagaimana supaya pembelajaran di kelasnya itu sudah berbasis pada tema-tema kegeoparkan. Pada pembelajaran deep learning dapat menetapkan tema dan kasus pada tahap mengalterikasikan. Jadi ada 3 tahap dalam deep learning itu. Ada tahap memahami, tahap mengaplikasikan, dan tahap merefleksi. Nah, tema-tema pada tahap mengaplikasikan, nah itu dipilih oleh kita gitu. Ditetapkan oleh kita atau setidaknya diberi tawaran. Ini loh ada 100 tema yang bisa dipilih oleh sekolah untuk mengembangkan mengisi tahap mengaplikasikan. Materinya tetap geografi atau IPS, tapi kan temanya kan bisa kita pilih. Di Bandung barangkali tema tentang misalnya sungai atau ya tentang laut asa kurang bagus gitu, kurang cocok gitu. Ya berarti kan kita tentang kemacetan kalau di Bandung temanya gitu. Tapi materinya geografi nyampe juga, tergantung keterampilan gurunya untuk menyampaikan. Tapi tema diskusi, tema apanya itu kita pilihkan gitu. Kita tetapkan, kita bikin dokumennya. Gampang itu. Pak Riko juga bisa pakai ChatGPT, tolong 100 tema untuk kegeoparkan. Berebet deh, itu langsung dikaji selesai. Ya, ditetapkan sebagai. Cuma memang konsekuensinya tema ini bagaimana cara melaksanakannya, tema ini bagaimana melaksanakannya, itu perlu ada pelatihan, ada penyegaran lah kepada guru-guru. Makanya saya tawarkan, yuk sama-sama gratisan aja gitu. Kita bertemu tiap hari Sabtu, siapapun yang hadir. Kalau yang hadirnya sudah 16 kali pertemuan, baru berhak mendapatkan sertifikat. Kalau belum ya jangan dikasih gitu. Itu bisa Pak seperti itu. Memperbanyak buku-buku non-teks ini juga bagian yang bisa kita lakukan. Cuma perlu dananya ya harus dicicil gitu. Tahun ini ya cukup misalnya berapa ratus juta gitu, tema 2 atau 3 buku gitu. Kemudian dicetak, kemudian disebarkan ke di seluruh sekolah-sekolah. Bukan hanya dipajang di perpustakaan, tapi bagaimana si guru itu memanfaatkannya dalam kegiatan muatan lokal atau dalam kegiatan tambahan. Itu pun perlu disampaikan dalam bentuk pelatihan. Jangan dipikir harus ini harus biaya pertemuan, jangan. Sediakan modal 25 atau 30 ribu rupiah untuk nyicil beli di Shopee untuk link Zoom. Dah, hadirkan siapa yang gitu yang ada punya waktu kan gitu. Dalam soal-soal tes mata pelajaran juga disisipkan konteks geodiversity. Jadi misalnya begini, di dalam geografi itu kan menyebutkan beberapa hewan gitu ya. Ya hewannya jangan hewan gajah dong gitu pilihannya gitu. Atau jangan komodo gitu, jangan jauh. Ya ada 1-2 soal yang memang
kaitannya dengan hewan atau tanaman yang ada di kawasan geopark gitu. Itu cara-caranya begitu. Memang yang namanya kurikulum ya harus ini ya, bukan hanya booming, oh ini ada selebrasi, ada apa, enggak, itu harus di alam bawah sadar guru-guru itu harus udah masuk gitu ya. Ya, waktunya nggak bisa 1 tahun 2 tahun, ini mau baru terasa nanti kalau sudah semua kompak itu akan terasa tuh 2 atau 3, 5 tahun mungkin baru merasa nih. Tapi pondasinya harus dari sekarang. Saya lagi bicara tentang pondasi, bagaimana cara mengkonstruksi sebuah masyarakat yang dicelup ya dengan kurikulum kegeoparkan gitu. Tadi yang disebutkan oleh Pak JM kan kurikulum muatan lokal dan kemudian tentang buku ya. Nah, itu juga masuk track, yang berarti kan yang lainnya harus digarap juga Pak JM. Kemudian yang kokurikuler. Kokurikuler itu penunjang pembelajaran di luar kelas, tetapi ada dikait-kaitkan ya atau dijadikan persyaratan gitu untuk kelulusan di mata pelajaran tertentu. Jadi tapi di luar jam kelas itu. Misalnya kunjungan edukasi study tour ke situs geopark itu dibikin oleh sekolah dengan pemandu lokal. Ya, kemudian ada menyelenggarakan lomba-lomba seperti lomba foto, lomba mendongeng, lomba itu berarti kan harus ada kekompakan. Ya, boleh aja dari BP itu menyelenggarakan lomba gitu. Ya sekolah bayar aja, nggak apa-apa. Tapi yang jangan mahal-mahal gitu. Nanti satu anak hanya 20.000 aja gitu kan. So minimal satu sekolah ada 5 orang gitu, atau 4 orang gitu. Berarti kan hanya 100.000 nih. Gitu datang mereka. Itu di ongkosan kalau masih jauh dari si emas datang ke situ. Ke Palabuhan Ratu, tapi kan jadi suka ada 5 orang 10 orang ikutan lomba foto, lomba apa gitu. Tapi tentang kegeoparkan gitu. Nah itu bagian dari kurikulum juga gitu. Kemudian kolaborasi dengan komunitas lokal untuk praktik konservasi, misalnya ada dengan Palapa atau yang di sana tuh ada banyak komunitas, ada pramuwisata, ada Pak Riko itu kalau komunitas pencinta wisatawan tuh, wisata ada namanya apa, Kesikang ya, produk Darwis misalnya, udah ada semua seperti itu. Kemudian dia mengundang narasumber ya untuk seminar di sekolah gitu, atau pakai Zoom atau apa itu adalah bagian, dan anak-anak misalnya bisa hadir. Seperti itu. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler itu kita bisa juga untuk dikembangkan oleh kita. Membentuk kegiatan ekstrakurikuler pencinta alam. Kita lombakan aja, enggak apa-apa. Lomba pencinta alam yang bagus di sekolah ini mana? Bisa nggak SD? Ya SD jangan. Atau SMA itu pencinta alam. Tapi yang pramuka kan bisa dari SD SMP. Ya tepuk tangan yang geopark ya gitu, apa nyanyiannya, bikin apanya, kan bisa begitu. Makanya kita harus ada program tertentu. Ini yang tim yang untuk mencari dana harus satset gitu ya, bikin proposalnya satset. Yang proposal pengen apa, ini kegiatan kita mau jambore pramuka gimana di gitu, kita undang guru. Nah kita pada waktu mereka datang kita publikasikan foto-foto. Mungkin yang hadir hanya beberapa sekolah, enggak apa-apa yang dekat. Tapi kan tahun depannya semakin ramai, tergantung dari bagaimana publikasi dari kita. Settingan seperti itu. Nah ini harus dan saya katakan ini pendidikan memang cost unit ya, cost unit, bukan bagian yang harus menghasilkan. Memang ini adalah pendidikan. Jadi insya Allah sebenarnya kalau misalnya anak dari 6 tahun ya, dari SD, SMP udah berapa tuh? Sampai kelas 9 misalnya, udah 9 tahun itu selalu dia menyadar, oh saya tuh berada di kawasan geopark gitu. Tempatnya tahu karena sering dibawa jalan-jalan.
Kalau anaknya tidak pernah jalan-jalan sama gurunya, itu nggak tahu. Yang namanya geopark hanya satu lah di itu apa namanya Panenjoan doang. Gitu. Sementara di yang di Cisolok nggak masuk karena nggak pernah jalan-jalan. Gitu. Nah, ini kan harus diperkenalkan kawasannya dengan petanya dengan apa-apanya. Membentuk klub, mengembangkan seni budaya, menampilkan kesenian lokal. Ya, dulu itu ada gagasan misalnya untuk makanan khas. Nah ini saya sampaikan ke Said ya, UPI itu hampir semua tentang kehidupan tuh ada di UPI. Seni apa aja yang ada sih? Kita punya namanya Fakultas Pendidikan Seni dan Seni dan Desain. Seni tari ada, seni musik ada, seni rupa ada gitu. Berarti kan bisa. Dan beberapa kali itu ada mereka juga wisata dan seterusnya gitu kan. Bisa gitu. Jadi artinya sebagai narasumber atau menciptakan. Makanan ada, kita ada manajemen catering, manajemen prodi tata boga ada khusus, jadi bisa diolah gitu. Nanti tinggal bagaimana pengusaha yang punya ya pengusaha lah gitu, kemudian diajak, nggak usah kita minta dananya, Bapak bersedia nggak untuk membuka restoran di sini, tapi tolong bisa nggak ada label-label makanan khas yang geopark gitu maksudnya. Jadi orang dari Bandung dari mana-mana bisa datang ke situ mencari makanan yang khas ya, apa aja, mungkin tidak harus makanan Sunda, mungkin makanan yang kira-kira apa gitu yang aneh gitu. Nah ini kerjasama dengan tari juga ada. Seni batik kemarin masih berkembang nggak di sana. Membentuk klub sains ya bisa ya, ini untuk SMP SMA barangkali. Kemudian mengembangkan ekstrakurikuler kader para wisata geopark itu menjadi pemandu wisata pada wisatawan. Ini juga bisa di semacam apa ya, beberapa sekolah itu banyak kan sekolah yang memang membuat kader gitu. Pramuka juga kan banyak sekali, pramuka untuk lalu lintas, pramuka untuk warna wisata atau apa ngerti. Nah itu kader-kader seperti itu. Nah dari mana kita mulai gitu? Ini catatan saja mungkin ya. Ini dari BP CPUGG ya. Pertama menyelenggarakan pelatihan atau webinar untuk pembinaan guru. Nah kita udah sepakat ya, Said ya, bikin itu ya. Geratongan nggak apa-apa, atau kalau misalnya bau geratongan bisa misalnya Google Meet nih, bikin Google Meet-nya ada 10 misalnya, 45 menit ganti lagi, 45 menit ganti lagi gitu kan bisa aja. Kalau memang kita nggak punya modal untuk menyelenggarakan pelatihan webinar. Menyediakan informasi dan sumber belajar yang dapat diakses guru dan wisata dan siswa khusus. Jadi websitenya itu diperkaya dengan, karena gini ya, saya mau ngajar tentang geopark, tapi nggak tahu apa sih yang materinya. Kan dia cari-cari materinya. Oleh kita tunjukin, tuh sumber belajar sudah tersedia. Mau ngomong apa Ibu, Bapak? Saya mau menjelaskan tentang bagaimana misalnya Saren Tahun. Ada lengkap di situ, sini gitu. Bagaimana cara bikin RPP-nya? Nih, ayo sarana, tinggal di-download, laksanakan, kan begitu. Ada misalnya ingin tahu bagaimana kekhasan pantai misalnya apa gitu, atau Curug Marinjung, jelasin itu ada gitu. Jadi dimudahkan kita. Kalau misalnya kita nggak ada bahannya yang tidak disediakan oleh tim dari BP, maka guru akan ngacak gitu. Ngomong nggak ada bahannya, saya mau ngajar apa gitu. Saya suruh ngajar tentang geopark tapi materinya tak hafal gitu. Harus disediakan oleh kita informasi itu sumbernya. Ya, kalau tidak bisa cetak berarti kan bisa dengan cara enggak ya terbatas. Berarti sekarang timnya Syahid untuk bisa mencari informasi yang ada di internet dari berbagai macam, kita ramu menjadi sebuah bahan. Karena saya lihat beberapa tesis skripsi ya, terutama yang ada dari Unpad itu, yang dari geologi, siswa-siswinya Ibu Mega itu banyak sekali tentang yang mengacu pada mengungkap ya meneliti tentang geopark di Ciletu. Membuat podcast tadi sudah dibahas, bagus Pak, saya setuju ya, podcast ya, kemudian di YouTube kan, kemudian nanti akan muncul. Jadi kalau ingin tentang geopark gimana sih ya,
Ada akun YouTube-nya gitu. Narasumbernya dari berbagai macam gitu. Mau luring, mau daring seperti ini, tinggal rekaman yang bagus aja bisa. Penataan kawasan dan promosi sehingga menarik dikunjungi oleh para siswa. Ini harus juga tetapkan. Ada 10 misalnya desa wisata. Kerjasama itu datang ke situ. Bisa nggak jadi desa wisata ini ada pamela segala macam. Oke, nanti kita promosikan ya ini desa ini. Jadi kan apa kekhasannya? Kami itu misalnya ini adalah desa wisata ini kami menonjolkan tentang budayanya, tentang seninya, tentang apanya kan bisa, gitu kan dibantu gitu ya, dibantu diberi pencerahan. Ya bukan hanya dana, kalau dana kan susah juga ya. Yang minimal ada semacam literasi atau apa ya gitu. Kerjasama dengan perguruan tinggi barangkali. Jadi kalau misalnya ada sekarang Kang Riko itu bawa anak nih dari UPI 2 bus 3 bus kan bisa di tracking oleh kita. Sekarang kemana Pak Riko? Ya kita akan berkunjung ke desa wisata anu. Oke kita track ya kunjungan. Disambut di sananya. Kan bagus. Nah, anak SD mau kemana? Ya sekarang kan bingung anak SD di sana barangkali saya mau kunjung kemana? Ke Parampang atau ke Marinjung atau misalnya nggak jelas itu, hanya itu aja. Tapi kalau misalnya kita ada lokus-lokus atau situs yang memang kita ciptakan, khususnya desa-desa, desa itu berarti saling menguntungkan lah ya di sana itu. Saling menguntungkan, warga desanya juga. Maaf. Dinas Pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Opsional ya kalau mau. Tapi saya sangat setuju kalau misalnya yang menyediakan buku teks, buku non teks, cerita apa namanya? Biasanya buku-buku yang gitulah untuk di perpustakaan biasanya. TOT untuk kader Geopark. Ini wakil kepala sekolah bidang kurikulum ini harus diundang harusnya sih oleh pihak dinas pendidikan untuk di bagaimana cara melatih, tapi harus punya kerangka yang luas ya supaya mereka juga mudah untuk melaksanakan, terutama melaksanakan muatan lokalnya gitu ya, merancang anggaran belanja sekolahnya seperti apa, menjalin kontrak kinerja dengan guru, membikin kontrak kinerja gitu juga. Pengaruh psikologisnya lumayan lah gitu ya. Jadi artinya kita punya indikator bahwa sekolah ini care, pernah melaksanakan kegiatan, pernah ikutan mengutus anaknya ke lomba tentang geopark, tentang mewarnai geopark, tentang foto geopark. Berarti dia punya nilai bahwa guru itu atau kepala sekolah tersebut ya patut dipertahankan jadi kepala sekolah. Kalau enggak tidak perhatian ya udah kita ganti aja kepala sekolahnya, kan bisa begitu. Namanya dinas pendidikan punya kewenangan. Sekolah ya memasukkan mata anggaran untuk mendukung kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian pembagian tugas guru dalam pengembangan sekolah geopark, membuat rencana kegiatan yang berbasis geopark, lomba dan lain-lain. Guru nih PKG MGMP aktif mengikuti pelatihan, mendampingi siswa dalam proses internalisasi kebudayaan dan menciptakan nyanyian, kesenian, makanan dan lain-lain yang memang itu kreatif yang harus didata oleh kita. Nah inilah yang disebut dengan kurikulum Pak JM. Jadi bukan hanya di dalam konteks mata pelajaran saja, tapi juga dikonstruk oleh kita berbagai macam komponen untuk sinergi di dalam menyediakan fasilitas pengembangan siswa untuk berliterasi atau berkesadaran di dalam pengembangan geowisata. Demikian, mohon maaf kalau misalnya saya terlalu lama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.